Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Mulya Andalta, NIM 19133017, mahasiswa Prodi D3 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa. Langsung saja, berikut soalnya. Yang pertama yang kita lakukan dalam membuat siklus akuntansi perusahaan jasa adalah membuat jurnal umum. Langsung saja kita lihat transaksinya. Berikut transaksi yang terjadi pada konsultan Amir selama bulan Desember 2019. Pada tanggal 1, Amir menanamkan modal 25 juta ke dalam perusahaannya. Maka yang pertama kita buat adalah tanggalnya, tahun, bulan, kemudian transaksi pertama. Kita catat kas di debit dan modal di kredit. Jangan lupa kita isi nomor referensinya, kas referensi 101, modal 301. Kita isikan jumlah uangnya, yaitu sebanyak 25 juta. Transaksi yang kedua pada tanggal 1 juga membayar sewa ruangan untuk 3 bulan 900.000. Berikut jurnalnya, kita mencatat sewa dibayar di muka di debit dan kas di kredit. Jangan lupa isi referensi dan kita buat 900.000. Transaksi yang ketiga pada tanggal 2 membeli peralatan seharga 30 juta yang dibayar tunai 15 juta. Artinya di sini dibayar tunai hanya 15 juta. Berarti 15 jutanya lagi kita masukkan ke dalam utang usaha. Jurnal yang kita catat adalah peralatan di debit, kas di kredit sebanyak 15 juta dan utang usaha di kredit sebanyak 15 juta. Lanjut, pada tanggal 2 membeli perlengkapan tunai sebanyak 1 juta rupiah. Jurnal yang kita catat adalah sebagai berikut. Perlengkapan di debit sebanyak 1 juta dan kas di kredit sebanyak 1 juta. Pada tanggal 10 membayar beban air, listrik, dan telepon sebanyak 500.000. Beban air, listrik, dan telepon ini bisa kita katakan dengan beban utilitas. Jurnal yang kita catat adalah sebagai berikut. Beban utilitas di debit dan kas di kredit sebanyak 500.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 20 membayar gaji karyawan sebanyak 3 juta. Jurnal yang kita catat yaitu beban gaji di debit, kas di kredit sebanyak 3 juta. Transaksi yang terakhir pada tanggal 30 menerima pembayaran dari klien atas jasa yang diberikan sebanyak 5 juta rupiah. Jurnal terakhir yang kita catat yaitu kas dan piutang di kredit sebanyak 5 juta. Selanjutnya, membuat buku besar, kita posting ke buku besar. Akun yang pertama akan kita buat yaitu akun kas. Jangan lupa kita buatkan nomor akunnya 101. Kita pedomankan kepada jurnal umum tadi. Buku besar yang pertama yaitu kas, kita buat tahun dan bulan. Kemudian transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 1, referensinya kita isi jurnal umum halaman 1, jurnal umum halaman 1. Kemudian saldonya di debit 25 juta. Transaksi kedua kas yaitu pada tanggal 1 di debit 900.000. Sama, kita referensi isinya jurnal umum 1. Kemudian kas di kredit sebanyak 900.000. Maka saldo akhirnya sementara 24.100.000. Kita lihat lagi transaksi yang ketiga kas yaitu di kredit sebanyak 15 juta. Pada tanggal 2, jurnal umum 1, di kredit sebanyak 15 juta, maka saldo akhir sementara yaitu 9.100.000. Transaksi kas selanjutnya yaitu pada tanggal 2, di kredit sebanyak 1 juta. Kita isikan saldo sementara yaitu 8.100.000. Selanjutnya kas di kredit 500.000 pada tanggal 10. Referensinya jurnal umum 1, halaman 1, kas di kredit 500.000, maka kas kita berkurang menjadi 7.600.000. Transaksi yang kemudiannya yaitu pada tanggal 20, kas di kredit sebanyak 3 juta. Sama, kita masukkan saldo terakhir sementara 4.600.000. Transaksi kas terakhir yaitu di debit sebanyak 5 juta. Pada tanggal 30 di debit kas sebanyak 5 juta. Maka
saldo akhir kita dari kas yaitu 9.600.000. Transaksi selanjutnya yaitu piutang usaha dengan nomor akun 103. Jangan lupa kita isi tahun dan bulan. Kita lihat transaksi piutang usaha. Piutang usaha terjadi pada tanggal 30 di kredit sebanyak 5 juta. Pada tanggal 30, referensinya tetap jurnal umum halaman 1, saldo di piutang usaha di kredit sebanyak 5 juta, dan saldo akhir sementara yaitu 5 juta. Selanjutnya pada perlengkapan. Perlengkapan terjadi pada tanggal 2 di debit sebanyak 1 juta. Sebanyak 1 juta di debit perlengkapan. Referensinya jurnal umum halaman 1, saldo di debit 1 juta dan saldo akhir sementara yaitu 1 juta. Selanjutnya, sewa dibayar di muka terjadi di debit pada tanggal 1 sebanyak 900.000. Jurnal umum referensinya yaitu jurnal umum halaman 1, saldo di debit 900.000, saldo sementara debit yaitu 900.000. Selanjutnya peralatan, nomor akun 121. Peralatan sebanyak 30 juta di debit, kita pindahkan juga. Ya, seperti ini. Pada tanggal 2, referensinya jurnal umum halaman 1, saldo di debit 30 juta, saldo akhirnya yaitu 30 juta. Selanjutnya akun utang usaha. Utang usaha dengan nomor akun 201. Kita lihat. Terjadi pada tanggal 2, di kredit sebanyak 15 juta. 15 juta. Pada tanggal 2, referensinya tetap jurnal umum halaman 1, saldo utang usaha di kredit sebanyak 15 juta, saldo akhirnya yaitu 15 juta di kredit. Selanjutnya akun modal. Akun modal terjadi pada tanggal 1 di kredit sebanyak 25 juta. Kita pindahkan. Modal pada tanggal 1 Desember 2019, referensinya tetap jurnal umum 1, saldo di kredit sebanyak 25 juta dan saldo akhir sementara yaitu 25 juta. Selanjutnya adalah beban, akun beban. Di jurnal umum kita lihat, beban gaji pada tanggal 20 di debit sebanyak 30 juta. Sebanyak 33 juta. Jangan lupa isi nomor akunnya. Referensinya tetap jurnal umum 1, saldo di debit sebanyak 3 juta dan saldo akhir debit yaitu 3 juta. Kemudian, yang terakhir yaitu beban utilitas. Beban utilitas. Kita lihat. Saldo di debit yaitu 500.000 untuk beban utilitas, kita isikan. Pada tanggal 10, jurnal umum halaman 1, saldo beban utilitas di debit 500.000, maka saldo akhirnya di debit itu sebanyak 500.000. Nah, kita susun neraca saldo konsultan Amir per 31 Desember 2019. Akun yang pertama yang kita lihat yaitu kas. Kita lihat di buku besar. Akun terakhir pada kas yaitu 9.600.000. Selanjutnya yaitu piutang usaha. Piutang usaha saldo akhir sementara di kredit sebanyak 5 juta. Kemudian perlengkapan. Saldo akhir sementara di debit sebanyak 1 juta. Perlengkapan 1 juta. Selanjutnya yaitu sewa dibayar di muka, saldo sementara di debit sebanyak 900.000, kita pindahkan. Selanjutnya ada peralatan. Saldo terakhir sementara yaitu 30 juta di debit. Kemudian utang usaha. Utang usaha sementara saldo akhir kita di kredit sebanyak 15 juta. Di kredit sebanyak 15 juta. Kemudian modal. Modal di kredit sebanyak 25 juta. Kemudian
akun beban gaji. Kita lihat akun beban gaji. Saldo sementara kita di debit yaitu sebanyak 3 juta rupiah. Yang terakhir yaitu beban utilitas. Beban utilitas saldo sementara kita yaitu 500.000 di debit, kita pindahkan. Setelah itu kita jumlahkan, apakah hasil ini balance? 45 juta. Di kredit juga 45 juta. Kita mempunyai hasil akhir neraca saldo balance. Kita lanjut membuat jurnal penyesuaian. Untuk judul kita tetap memberi judul dengan jurnal umum halaman 2. Langsung saja ini data penyesuaiannya. Yang pertama yaitu perlengkapan yang tersisa yaitu sebanyak 400.000. Sebelum itu kita lihat neraca saldo. Akun perlengkapan tercatat terakhir pada neraca saldo adalah 1 juta. Dan pada jurnal penyesuaian yang tersisa sebanyak 400.000. Maka yang kita catat pada jurnal penyesuaian yaitu dengan akun beban perlengkapan di debit dengan perlengkapan di kredit sebanyak 600.000, yaitu hasil neraca saldo 1 juta dikurang dengan perlengkapan yang tersisa. Yang kita hitung yaitu perlengkapan yang habis sebanyak 600.000. Yang kedua yaitu penyusutan peralatan 5.000. Akun yang kita catat yaitu beban penyusutan peralatan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebanyak 5.000. Ingat, jangan lupa mengisi referensi. Yang ketiga yaitu sewa yang telah jatuh tempo selama 1 bulan. Kita lihat neraca saldo, 900.000. 900.000 ini, tadi kita lihat soal, membayar satu sewa ruangan untuk 3 bulan yaitu 900.000. Maka untuk 1 bulannya, dapat kita simpulkan yaitu sebanyak 300.000. Maka akun yang kita catat, beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit sebanyak 300.000. Selanjutnya gaji yang masih harus dibayar yaitu 1.600.000. Maka akun yang kita catat yaitu beban gaji di debit dengan utang gaji di kredit sebanyak 1.500.000. Yang terakhir pendapatan yang masih harus diterima yaitu 4 juta. Maka akun yang kita catat yaitu piutang usaha pada debit dan pendapatan pada kredit sebanyak 4 juta rupiah. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian, jangan lupa untuk mempostingnya ke dalam buku besar. Kita lihat transaksi yang pertama, beban perlengkapan pada perlengkapan sebanyak 600.000. Kita isi perlengkapan. Nomor akun 106. Pada tanggal 31 Desember, referensinya kita isi untuk jurnal penyesuaian, kita buat jurnal umum halaman 2. Di kredit sebanyak 600.000, maka saldo akhir sementaranya yaitu 400.000. Kemudian beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Kita buat pada tanggal 31 Desember 2019, referensi jurnal umum halaman 2, di debit sebanyak 600.000, maka saldo sementara akhirnya yaitu 600.000. Transaksi yang kedua yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan. Kita isi, referensinya sama, JU2, saldo di kredit 5.000, saldo akhirnya yaitu 5.000 di kredit. Beban penyusutan peralatan. Kita isi 31 Desember 2019, JU2 di debit 5.000 dan saldo akhirnya sementara yaitu 5.000. Transaksi yang ketiga, beban sewa pada sewa dibayar di muka. Kita posting dalam buku besar. Sewa dibayar di muka. Sama 31 Desember, referensinya JU2, di kredit 300.000, maka saldo akhir sementaranya di debit sebanyak 600.000, sewa dibayar di muka. Selanjutnya, beban sewa. Beban sewa.
31 Desember 2019, referensinya itu sama, JU2, saldo di debit 300.000, saldo akhir sementara yaitu 300.000. Selanjutnya ada beban gaji pada utang gaji. Kita posting utang gaji. Sama, kita isi tanggal, isi referensi JU2, dan saldo utang gaji pada jurnal penyesuaian di kredit sebanyak 1.500.000. Maka saldo akhir sementara yaitu sebanyak 1.500.000. Ya, posting pada beban gaji. Isi 31 Desember tanggal, referensi JU2, dan saldo debit jurnal penyesuaian beban gaji 1.500.000, maka saldo akhir sementara dari beban gaji yaitu sebanyak 4.500.000 rupiah. Transaksi yang terakhir yang akan kita posting ke dalam buku besar pada jurnal penyesuaian yaitu piutang usaha pada pendapatan jasa. Piutang usaha pada pendapatan jasa. Kita posting 31 Desember 2019, referensi JU2, saldo debit jurnal penyesuaian sebanyak 4 juta. Maka saldo akhir sementaranya yaitu 5 juta dikurang dengan 4 juta yaitu sebanyak 1 juta rupiah. Kemudian pendapatan jasa. Pendapatan jasa pada jurnal penyesuaian kita isi, kita posting di buku besar 31 Desember 2019, referensi dengan JU2, pada jurnal penyesuaian saldo di kredit sebanyak 4 juta, maka saldo akhir sementaranya yaitu sebanyak 4 juta rupiah. Siklus akuntansi selanjutnya yaitu membuat neraca lajur atau kertas kerja. Neraca lajur ini kita opsional, boleh kita buat atau kita bisa langsung membuat neraca saldo setelah penyesuaian, setelah membuat jurnal penyesuaian tadi. Tapi neraca saldo ini memudahkan kita dalam menyusun laporan laba rugi dan neraca. Lanjut, akun-akun yang kita masukkan di neraca lajur adalah ini. Kita lihat saldo kas kita yaitu sebanyak 9.600.000 di penyesuaian tidak ada. Maka lanjut, 9.600.000. Piutang usaha di kredit 5 juta pada neraca saldo, pada jurnal penyesuaian 4 juta. Maka dapat disimpulkan saldo bersisa piutang usaha di kredit sebanyak 1 juta. Perlengkapan, 1 juta di debit di neraca saldo, 600.000 di kredit pada jurnal penyesuaian. Maka dapat kita simpulkan yaitu piutang usaha bersisa 400.000 di debit. Sewa diberi muka 900.000 dikurang dengan 300.000. Peralatan tetap. Akumulasi penyusutan tetap 5.000 di kredit. Utang usaha tetap 15 juta di kredit. Utang gaji tetap 1.500.000 di kredit. Modal juga tetap di kredit 25 juta. Pendapatan juga tetap. Beban gaji. Beban gaji di debit neraca saldo 3 juta, kemudian pada jurnal penyesuaian kita mendapatkan lagi di debit sebanyak 1.500.000, maka kita jumlahkan. Hasilnya di debit 4.500.000. Beban sewa, beban perlengkapan, penyusutan, peralatan, dan utilitas. Ini semuanya tetap di debit. Maka kita telah mendapatkan neraca saldo setelah penyesuaiannya. Jangan lupa kita jumlahkan. Hasilnya balance. Maka kalau sudah balance, kita bisa lanjut membuat laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Lanjut, laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini, tidak semua akun yang kita pakai adalah pendapatan jasa dan beban usaha. Pendapatan jasa tetap 4 juta di kredit. Beban usaha, kita jumlahkan seluruh beban usaha. Kita jumlahkan beban usaha sebanyak 5.905.000. Untuk mencari laba ruginya, kita kurangkan antara pendapatan jasa dengan jumlah seluruh beban usaha. Maka akan kita dapatkan kerugian sebanyak 1.905.000. Perusahaan konsultan Amir mengalami kerugian sebanyak 1.905.000.
Setelah kita mendapatkan kerugiannya, kita dapat menyusun neraca saldo. Neraca saldo, kas, kita pakai seluruh akun. Piutang tetap 1 juta. Perlengkapan tetap. Sewa diberi muka juga tetap. 30 juta. Peralatan. Akumulasi penyusutan 5.000. Utang usaha 15 juta. Utang gaji 1.500.000, modal 25 juta. Kemudian pendapatan. Kita tidak gunakan pendapatan lagi di sini karena akun ini telah kita cari di laporan laba rugi. Kita jumlahkan hasilnya. Di sini terdapat perbedaan. Untuk itu hasil dari rugi bersih ini dapat kita tambahkan di neraca sebagai modal. Kita tambahkan di debit, kita jumlahkan di debit sebanyak 1.905.000. Maka hasil yang kita dapatkan balance. Lanjut kita menyusun laporan keuangannya. Yang pertama adalah laporan laba rugi konsultan Amir periode yang berakhir 31 Desember 2019. Dari data tadi kita telah dapatkan pendapatan jasanya 4 juta, tidak ada pendapatan lain-lainnya makanya 0, kita jumlahkan maka hasilnya adalah 4 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan seluruh beban usahanya. Yang pertama ada beban gaji sebanyak 4.500.000, beban sewa sebanyak 300.000, beban perlengkapan sebanyak 600.000, beban penyusutan peralatan 5.000, dan beban utilitas sebanyak 500.000. Kemudian kita jumlahkan, jumlah seluruh beban usaha adalah 5.905.000. Maka laba rugi kita dapatkan dari pendapatan jasa, jumlah pendapatan dikurang dengan jumlah beban usaha. Untuk konsultan Amir, kita mendapatkan rugi bersihnya sebanyak 1.905.000. Lanjut, kita membuat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal pada konsultan Amir periode yang berakhir 31 Desember 2019. Modal awal Amir kita ketahui yaitu sebanyak 25 juta. Kita jumlahkan dengan laba ruginya. Di sini kita mendapatkan rugi bersih Amir sebanyak 1.905.000. Maka kita jumlahkan, maka hasil akhirnya yaitu 23.955.000. Karena Amir tidak mempunyai prive, maka prive Amir 0. Di sini kita kurangkan dengan prive, maka modal akhir Amir kita dapatkan yaitu sebanyak 23.095.000 rupiah. Lanjut, laporan keuangan selanjutnya yaitu ada laporan neraca per 31 Desember 2019. Sebelah kiri kita menjumlahkan seluruh aset dan sebelah kanan kita menjumlahkan liabilitas dan ekuitas. Kita lihat aset yang kita miliki yaitu pertama ada kas sebanyak 9.600.000, piutang usaha sebanyak 1 juta di kredit, maka di sini akan kita kurangkan. Perlengkapan yaitu sebanyak 400 di debit, sewa diberi muka 600.000 dan peralatan 30 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebanyak 5.000. Maka ini kita kurangkan juga. Seluruh akun aset kita jumlahkan, maka hasil akhirnya kita dapatkan 39.595.000. Selanjutnya kita bandingkan dengan hasil liabilitas dan ekuitas. Liabilitas yang kita miliki ada 2, utang usaha dan utang gaji sebanyak 15 juta dan 1.500.000. Dan modal akhir Amir kita dapatkan tadi sebanyak 23.095.000. Maka kita jumlahkan juga liabilitas dan ekuitas. Kita dapatkan sebanyak 39.595.000. Maka hasil akhir yang kita dapatkan pada laporan neraca yaitu balance. Kita bisa lanjut pada membuat jurnal penutup selanjutnya. Baiklah, siklus selanjutnya yaitu jurnal umum halaman 3 atau ini merupakan jurnal penutup. Konsultan Amir, jurnal umum per 31 Desember 2019 halaman 3. Kita buat tahun dan bulannya. Akun pertama yang akan kita tutup yaitu akun pendapatan. Jurnal kita buat yaitu pendapatan di debit pada ikhtisar laba rugi di kredit. Jangan lupa kita
isi referensinya, yaitu sebanyak 4 juta rupiah. Akun yang kedua yang kita tutup yaitu akun beban. Seluruh akun beban akan kita tutup. Ikhtisar laba rugi di debit pada akun beban di kredit. Ikhtisar laba rugi ini merupakan seluruh jumlah beban, yaitu sebanyak 5.905.000. Di kredit kita isikan saldo beban yang kita punya. Yang terakhir kita akan menutup akun modal. Karena kita mengalami kerugian, maka modal yang kita buat yaitu modal di debit pada ikhtisar laba rugi di kredit. Untuk mengisi saldo ini, kita lihat ikhtisar laba ruginya. Ikhtisar laba rugi yang pertama, saldo di akun jurnal penutup sebanyak 4 juta di kredit, dan kedua 5.905.000 di debit. Menyisakan 1.905.000 di debit, maka ini yang akan kita tutup sebanyak 1.905.000. Jika kita membuat jurnal penutup, maka kita akan posting kembali kepada buku besar. Kita lihat jurnal penutup yang pertama, ada akun pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Kita posting ke dalam buku besar. Buku besar pendapatan biasa. Ini dapat kita lihat. Pada tanggal 31 Desember 2019, referensi untuk jurnal penutup kita buat jurnal umum halaman 3. Di debit saldo pendapatan jasa di debit pada jurnal penutup yaitu sebanyak 4 juta, maka saldo akhir sementara untuk pendapatan jasa adalah 0 rupiah. Selanjutnya ada ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Jangan lupa untuk membuat nomor akunnya. Pada tanggal 31 Desember 2019, referensi kita pada jurnal umum halaman 3, saldo ikhtisar laba rugi di kredit sebanyak 4 juta, maka saldo sementaranya yaitu 4 juta rupiah. Yang kedua ada ikhtisar laba rugi pada beban-beban. Kita posting ikhtisar laba rugi. Tetap referensi jurnal umum 3, di debit sebanyak 5.095.000. Maka saldo sementara di debit ikhtisar laba rugi kita dapatkan di debit sebanyak 1.095.000 rupiah. Kita posting ke dalam beban-beban. Pada 31 Desember 2019, beban gaji referensi jurnal umum 3, saldo di kredit sebanyak 4.500.000. Maka saldo akhirnya yaitu 0 untuk sementara. Kemudian beban sewa. Sama, referensi JU3, saldo akhirnya kita tutup yaitu menjadi 0. Pada beban perlengkapan sama, saldo akhirnya menjadi 0. Beban penyusutan peralatan juga sama, 0. Dan yang terakhir beban utilitas. Kita tutup dan saldo akhirnya adalah 0. Akun selanjutnya pada jurnal penutup yang kita tutup yaitu modal pada ikhtisar laba rugi. Modal pada ikhtisar laba rugi, modal. Dapat kita masukkan di sini. Pada tanggal 31 Desember 2019, referensinya yaitu jurnal umum halaman 3. Saldo modal di debit sebanyak 1.905.000. Maka modal saldo akhir modal yang kita dapatkan yaitu 23.095.000 rupiah. Pada ikhtisar laba rugi kita masukkan juga. Nah, 31 Desember 2019, referensi sama dengan jurnal umum halaman 3, saldo di kredit sebanyak 1.905.000, maka saldo akhir setelah kita tutup yaitu 0. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Ini akun yang tersisa setelah kita melakukan penutupan. Yang pertama ada kas. Kita ambil data dari sebelumnya itu sebanyak 9.600.000. Piutang usaha di kredit sebanyak 1 juta. Perlengkapan di debit 400.000. Sewa DBR Nimuka sebanyak 600.000. Peralatan 30 juta. Akumulasi penyusutan peralatan 5.000 di kredit. Utang usaha sebanyak 15 juta di kredit. Dan utang gaji 1.500.000 di kredit. Modal yang kita gunakan yaitu modal akhir dari konsultan Amir yaitu sebanyak 23.095.000. Kita jumlahkan apakah hasil akhirnya balance.
hasil akhir dari neraca saldo setelah penutupan balance, maka kita bisa lanjut untuk membuat jurnal balik. Jurnal balik. Jurnal balik konsultan Amir, kita tetap menggunakan jurnal umum halaman 4 per 1 Januari 2020. Tanggal dan bulannya kita pakai 2020 Januari. Jangan lupa. Akun pembalik ini kita akan membalik akun di jurnal penyesuaian, beberapa akun, tidak seluruh akun. Di sini kita membalik 2 transaksi, yaitu beban gaji pada utang dan piutang usaha pada pendapatan. Jurnal pembalik ini kita gunakan untuk neraca saldo untuk tahun periode berikutnya. Yang pertama ada pada utang gaji pada beban gaji. Kita lihat jurnal penyesuaiannya tadi. Beban gaji berutang gaji sebanyak 1.500.000, maka kita balik seperti ini. Utang gaji di debit, beban gaji di kredit sebanyak 1.500.000. Jangan lupa isi referensinya. Yang kedua ada akun piutang jasa pada pendapatan di jurnal penyesuaian. Maka kita balik menjadi pendapatan jasa di debit dan piutang usaha di kredit sebanyak 4 juta rupiah. Setelah membuat jurnal pembalik atau jurnal umum halaman 4, kita kembali posting pada buku besar. Di saldonya, di akun jurnal balik tadi ada utang gaji pada beban gaji yang pertama. Kita posting ke dalam buku besar. Utang gaji pada beban gaji sebanyak 1.500.000. Utang gaji pada beban gaji. Karena ini telah masuk ke dalam periode baru, jangan lupa kita buat tahun dan bulan yang baru. 2020 bulan Januari. Kita masukkan, kita posting. Pada tanggal 1 Januari 2020, referensi berikutnya yaitu jurnal umum halaman 4 untuk jurnal pembalik. Saldo di jurnal pembalik yaitu sebanyak 1.500.000. Maka saldo akhir untuk utang gaji yang kita pakai pada periode berikutnya adalah 0 rupiah. Kemudian ada beban gaji. Kita buat tanggal tahun yang baru. Kita posting jurnal umum halaman 4. Saldo beban gaji di kredit sebanyak 1.500.000, maka saldo pada awal tahun 2020 yang pada beban gaji yaitu 1.500.000. Yang kedua, ada akun pendapatan jasa pada piutang jasa sebanyak 4 juta. Pendapatan jasa pada piutang jasa. Kita posting ke dalam buku besar yaitu pendapatan jasa. Jangan lupa, referensi jurnal umum halaman 4, saldo pendapatan jasa di debit sebanyak 4 juta. Maka pada awal periode kita mempunyai saldo pendapatan jasa sebanyak 4 juta. Yang terakhir yaitu piutang usaha. Kita posting. Pada tanggal 1 Januari 2020, referensinya sama, jurnal umum halaman 4. Saldo piutang usaha di kredit sebanyak 4 juta. Maka awal periode kita mendapatkan saldo piutang usaha sebanyak 5 juta rupiah. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.